Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi semuanya, hari ini kita datang untuk beribadah bersama, bukan ibadah hari Minggu biasa, tapi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Paskah bukan kenaikan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya oleh darah pengorbanannya, maka hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus bangkit, membuktikan bahwa Dia telah menang atas kuasa maut. Dia telah memberikan kemenangannya itu buat setiap kita. Mari kita menjalani hidup ini dengan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya persilakan saudaraku sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita menyiapkan hati pikiran kita supaya Tuhan jamah sepanjang ibadah pagi ini. Bahkan seluruh pengertian
jamaah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi shalom. Bisa kasih tas kanan kiri, bilang selamat Paskah semuanya, selamat Paskah semuanya. Haleluya, kita punya Tuhan yang hidup. Dia menebus kita, dia hiduplah. Here we go.
firman Tuhan. Mari di momen seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membawa penenungan kita bahwa hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bukan manusia yang mati untuk selamanya, tapi dia juga adalah Allah. Dia sudah mengalahkan kematian itu. Bukti bahwa dia bukan hanya sebagai manusia yang mati, tapi juga dia sebagai Allah yang bangkit. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini sampai kita merenungkan, sampai kita berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Kebangkitan-Mu membawa kami punya pengharapan, punya masa depan. Sebab Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini
kami beroleh kemenangan, kami beroleh kehidupan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan, dan kami memperoleh hidup yang Tuhan penuhkan dengan sukacita dan penghiburan, bahkan penuh dengan limpah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang percaya bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang setia dalam kehidupannya mengiring Kau hari ini sampai Kau datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa kemenangan terjadi di tempat ini. Amen. Katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita hari ini mendengar tentang kata Paskah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terbersit dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Paskah, Selamat Paskah, ya? Kira-kira apa yang sedang kau pikirkan? Seperti yang ada di wall Facebook, ya. Apa yang sedang kau pikirkan? Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini bisa menikmati kelegaan, itu pasti ada sesuatu hal yang menyesakkan di waktu yang sebelumnya. Sekali lagi, kalau hari ini kita mengalami sesuatu hal yang melegakan, berarti kita sudah melewati hal yang menyesakkan. Setuju? Nah, kalau kita hari ini sudah merasa lega, itu karena karena kasih karunia Tuhan, ya, berkat Paskah, ya. Hari ini kita mengalami sukacita. Berkat Paskah hari ini semua orang yang mengalami kesesakan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, harusnya mengalami sukacita. Katakan sukacita. Bahkan Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang masih dalam hati ada kegelisahan yang belum selesai, ya, ada kekecewaan yang belum selesai, ada penderitaan yang belum selesai, ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya yang belum selesai. Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus sudah mengangkat bebanmu. Ibarat orang yang punya hutang itu sudah dibayar lunas. Sekali lagi, ibarat orang yang punya hutang itu sudah dibayar lunas, saudara. Saya mengajak saudara membaca Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan membaca secara cepat, saudaraku. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara, ayat yang ke-6. Di situ dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Firman Tuhan berkata ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka merahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah saudaraku yang paham kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidupnya mengalami kemerdekaan. Katakan merdeka. Orang yang merdeka, dia tidak akan mengalami sebuah tekanan ketika situasi dan kondisi dalam kehidupannya menerpa. Dia masih bisa lepas, loss, ya. Walaupun bom itu terbang di atas kepala, saudara masih bisa lepas. Haleluya, ya. Walaupun gempa bumi terjadi menggoyang, ya, rumah kita, tempat tinggal kita, saudara masih bisa berkata haleluya. Bukan takut, ya. Ada gempa bumi ketakutan, ya kan? Kalau jatahmu, takdirmu belum waktunya, engkau masih hidup, ya. Kalau terjadi kerusuhan, ya, terjadi perang, kalau Tuhan mentakdirkan hidupmu masih hidup, engkau tidak akan pernah mati. Amin. Walaupun ada peperangan yang melanda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terjadi begitu kekacauan, mengancam setiap keselamatan orang. Jika Tuhan tidak mengizinkan engkau pulang balik ke surga, ke tempat asal kita bersama dengan Bapa, maka engkau masih ada hari ini. Karena yang berdaulat dan berkuasa atas hidup dan nyawa kita itu adalah Tuhan kita. Makanya ketika Yesus, ya, di atas kayu salib, dia berkata bahwa aku haus, lalu dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia yang berkuasa mengendalikan kehidupan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kematian tidak bisa mengurung kita, ya. Kematian tidak bisa mengurung kita, karena kebangkitan
Yesus Kristus dari antara orang mati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini Paskah kali ini sudah saya mengajak saudara merenungkan bukan hanya sekedar kita bersalaman-salaman. Belum tentu salaman itu hatinya salaman, saudara. Ya, saudara perhatikan kalau salaman, apakah hatinya juga ikut salaman atau hanya sekedar salaman karena mau pulang ibadah? Atau memang benar-benar wow, gitu. Jadi ada banyak orang melakukan hal yang dikatakan barusan aja kita tradisi halal bihalal. Apa sih halal bihalal itu? Halo? Ya kan? Saudara tidak mengerti halal bihalal, tapi saudara kita barusan halal bihalal ya. Seperti halnya saudara keluar dari tempat ini selesai ibadah, saudara salam-salaman di depan sana. Ya kan? Tapi tidak ada makna yang sesungguhnya yang saudara nikmati dan alami. Yang ada sebenarnya hanya kita menikmati makanan bersama-sama. Ya. Apakah kita benar-benar menikmati sukacita bersama dengan orang-orang yang terkasih, ya, sehingga sukacita kita dalam Tuhan itu bisa kita sampaikan kepada orang lain, atau sukacita kita hanya sekedar kumpul dan makan, seperti halnya kita merayakan Paskah yang di benak kita, wah acaranya, ya kan? Mau bikin acara atau mau ketemu Tuhan? Halo? Ya, ketemu Tuhan. Acara itu nomor sekian, saudara. Kita bukan event organizer, ya kan? Kita bukan memberikan pertunjukan, karena ibadah itu bukan pertunjukan. Ibadah adalah sebuah pengakuan hidup kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita merayakan Paskah, ibadah Paskah, karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah membayar lunas hutang kita. Adakah di tempat ini yang tidak pernah punya hutang? Halo? Ada nggak yang tidak pernah berhutang? Paling tidak hutang budi, hutang kasih sayang, hutang penerimaan. Ya, kalau hutang duit itu biasa, ya kan? Hutang duit itu biasa. Tapi hutang kasih, saudara pernah menerima kasih? Apakah saudara juga bisa membalas kasih? Siapakah aku ini Tuhan? Ya kan? Kita sudah dikasih Tuhan, walaupun kita orang yang tidak layak dikasih. Karena apa? Kita seringkali mengkhianati Tuhan. Kita seperti Yudas. Yudas itu bukan hanya sekedar memberikan profit dalam dompetnya 30 keping uang perak, tapi kita seringkali berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan aku minta berkat. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, terus kita apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Ya, Tuhan berikan aku pekerjaan. Ya, kita sudah diberkati dengan pekerjaan, kita sudah diberkati dengan gaji bulanan. Terus apa bentuk terima kasih kepada Tuhan? Kalau belum, berarti kita sedang berhutang. Kira-kira kita bisa lunas nggak? Biasanya kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga yang mewakili akan memberikan kata-kata begini. Biasanya, kalau ada kesalahan dari orang tua kami atau saudara kami, ibu bapak kami yang sudah tiada, kami sebesar-besarnya mohon maaf. Kalau ada sangkutan hutang, silahkan hubungi keluarga. Iya kalau mampu. Kalau nggak ikhlas,
tahun kan? Ya please. Berarti ada hal penting bahwa hutang itu dibawa sampai mati. Ada kepercayaan lain, jika orang punya hutang tidak bisa membayar hutangnya, dia akan terganjal untuk masuk surga. Gara-gara punya hutang nggak bisa masuk surga. Kenapa? Punya kewajiban yang tidak dilakukan. Itu konsep dari orang di luar sana, ya kan? Tapi hari ini saya mengajak saudara, di sini ada gambaran, ya, bagaimana ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dia itu punya hutang yang tidak bisa dibayar. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah biasanya kalau kita punya kewajiban harus dibayar. Nah kemarin ada waktu musim puasa, jika ada yang bolong berarti puasanya harus dibayarkan setelah Lebaran. Betul? Konsepnya begitu. Berarti kalau tidak membayar yang bolong itu berarti masih punya hutang sampai mati. Itu baru puasa. Satu item. Tapi hari ini saya mengajak saudara berhitung, saudara. Ya, di situ ada seorang hamba yang punya hutang kepada siapa? Tuannya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 10.000 talenta. Jumlah hutang yang fantastis. 10.000 talenta, setara dengan sekitar 200.000 tahun kerja. Bisa ngitung nggak Pak itu ya? 10.000 talenta itu setara dengan 200.000 tahun kerja. Karena 1 dinar sehari sama dengan berapa talenta, ya? Atau di situ dikatakan 40 miliar dolar dalam nilai hitungan emas. Kalau disejajarkan dengan rupiah itu sudah triliunan rupiah. Aku nggak bisa ngitung 1 triliun itu bagaimana, ya kan? Bahkan 1 miliar itu kayaknya juga susah ngitungnya. Karena kalau kerja dihitung sampai mati umur 70 tahun, ya kan? Kerja umur 30 tahun sampai umur 80 tahun, kira-kira nyampe nggak 1 miliar hasilnya? Hah? Nyampe? Nggak ada. Kalau seandainya dikecilkan 10 talenta, di situ nggak usah 200.000 tahun kerja, 1 miliar saja kita sanggup nggak bayar utang. Saya punya teman dekat yang sudah meninggal gara-gara punya utang 600 juta, 1 bulan hanya bisa mencicil 1 juta. Dia berpikir kencang dan berpikir keras, bagaimana saya bisa melunasi hutang saya yang 600 juta lewat menjadi 400 juta. 1 bulan hanya 1 juta. Sampai umur berapa itu lunas? Kalau umur kita hari ini, umur dia hari itu 45 tahun. Sampai umur berapa hutangnya baru lunas? 400 juta. Nyicilnya 1 bulan 1 juta. Berapa tahun? Di atas 100 tahun, Bok. Baru lunas. Emang kuat. Nah, apalagi ini seorang hamba yang punya hutang kepada tuannya 10.000 talenta. Artinya itu nilai 1 triliun rupiah, ya.
atau 60 juta dinar. 1 dinar 1 hari kerja, maka totalnya 60 juta hari kerja. Ya sekitar 200.000 tahun. Kita cuma nyampenya 80. Itu pol, kecuali engkongnya. Kecuali engkongnya kan. Ya. Ini menunjukkan Alkitab mengatakan hal yang demikian. Bagaimana manusia yang berdosa. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Kristen tidak mengenal dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa. Dosa itu serius. Dosa bukan sekedar masalah. Ya. Saya cari-cari masuk dulu, nggak ada. Tiba-tiba ingat Mas Sungkul, karena Mas Sungkul pasti akan pernah mendengar moto ini. Dosa adalah dosa, dosa adalah serius, dosa bukan sekedar masalah. Dosa itu serius. Upah dosa ialah maut. Ya. Oh iya, ada Mas Jo yang sudah lulus. Nanti dia kenal istilah apa moto itu, ya. Perubahan mengenal perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi orang yang melakukan dosa, Yesus katakan, pergilah, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau dosanya ditambah-tambah, itu artinya sama dengan seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta, saudara. Ini menunjukkan biasanya bahwa orang itu tidak akan mampu membayar hutangnya. Demikian dosa. Tidak ada orang yang bisa menutupi dosanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, biasanya orang akan berpikir bahwa ketika kita mau masuk surga itu ditimbang. Timbangannya sopo? Ditimbang antara yang baik dan yang jahat. Kemendel. Tahu kemendel? Kewanen. Terlalu berani kalau masuk surga itu ditimbang. Yakin timbangan baiknya lebih banyak daripada timbangan buruknya. Kalau timbangan buruknya itu lebih banyak, itu sama dengan hutang yang tidak akan pernah terbayarkan, saudara. Berarti untuk dapat harapan masuk surga yang katanya enak di sana, ya kata Alkitab, jelas Alkitab mengatakan bahwa di surga tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, artinya tidak ada penderitaan. Di sana tidak ada malam, yang ada terang terus terang kayak bilik. Iya, kalau di bumi kan walaupun terang masih gelap karena sering bohongnya. Ya, oke, Bapak Ibu. Kita masuk secepat kilat, saudaraku, ya. Bahwa pasca kali ini saya mengajak saudara merenungkan bahwa kita selama ini sudah berhutang kepada Tuhan. Kita minta berkat, kita diberkati. Kita minta sembuh, kita disembuhkan. Kita minta apa, kita ditolong oleh Tuhan. Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi. Tuhan itu seperti sampah, ngentil terus, ya. Allah menyertai kita. Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita, menjaga kita. Saudaraku, kalau saudara bayar bodyguard, bayar satpam, UMR Purwokerto misalnya 2 juta berapa? UMR 2.300.000. Ibaratnya kalau Tuhan kita jadikan satpam, Tuhan jagai aku. Tuhan adalah penjagaku, Tuhan melindungi aku. Ya kan? Itu baru satu pekerjaan. 2.300.000 bulan. Kita bisa bayar? Itu baru
satu item dikalikan kita hari ini umur berapa? Mas Rian umur berapa? 3 kali 2. 3 kali 2 berapa Pak Bik? 30 kali 2 juta misalnya. Sudah berapa? Hah? Nah, itu baru satu pekerjaan. Ya. Belum nanti jasa tolong menolong. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong bantu aku, ya kan? Ada banyak kan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau itu dinilai rupiahkan, ya, berapa nominal dalam satu bulan untuk bisa membayar Tuhan? Itu baru pekerjaan. Belum soal hal-hal yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita diumpamakan seperti seorang hamba, seorang pekerja yang punya hutang 10.000 rental kepada tuannya yang seumur hidup tidak bisa sanggup bayar. Tiba-tiba tuannya itu berkata, hutangmu, karena Tuhan belas kasihan, hutangmu dihapuskan, lunas. Akhirnya hamba ini pulang dengan sukacita, pulang ketemu temannya yang punya utang sama dia, langsung dipegang temannya ini, bayar kamu. Kira-kira apa yang saudara pikirkan? Mas Rian punya hutang 1 miliar, ibaratnya saya tuanya, saya hapuskan, saya bebaskan. Tapi ketika saya suruh Mas Rian pulang, ketemu dengan teman Mas Rian yang punya hutang kepada Mas Rian, langsung dipegang, bayar hutangmu sekarang. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Tak patut lah. Hah? Tidak patut. Tak patut lah ya. Sembrono. Sembrono itu namanya. Ya kenapa? Kita aja dibebaskan. Yang tidak mampu bayar nilainya begitu fantastis. Teman kita yang punya utang 1 juta aja langsung ditagih. Ya kan? Ayo kalau nggak bayar berbunga, penjara nanti, ancam-ancam. Nah, sudah itu didengar oleh tuannya, maka tuannya memanggil dia. Maka apa yang terjadi? Nah, oke. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Semuanya dijual pun tidak mampu membayar hutangnya, saudara. Itu diampuni sama tuannya, dibebaskan, tapi kelakuannya tetap sama. Ya. Makanya raja marah. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Berarti akan ada derita. Sudah disesah, disiksa karena tidak membayar hutang. Maka Yesus mengajarkan pada bagian awal di Injil Matius. Coba lihat, sekali lagi lihat masa lalumu, lihat masa lalu kita. Apakah masa lalu kita itu cukup dipandang baik? Sekali lagi, ini refleksi di Paskah ini supaya kita tahu diri. Supaya tahu diri, siapakah aku ini, Tuhan. Jadi tidak layak untuk membanggakan diri di hadapan Tuhan, ya, di hadapan orang lain, apalagi memberikan penilaian buruk kepada orang pada kita tidak melakukan apa-apa. Lihat masa lalu kita, ya kan? Apakah kita cukup bersih, cukup menjadi orang yang baik, orang yang saleh? Lihat masa lalu kita, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana karena sudah dimasukkan dalam penjara, disiksa oleh Al-Guju, kata tuannya itu, ya. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini seringkali dipakai oleh debt collector, ya. Giliran
ditagih hilang kan? Ya, ada itu di Facebook Bro. Ya, datang nagih utang, saking rohaninya nagih utang di depan pintu rumahnya, buka Alkitab. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kalau nagih utang pakai ayat ini aja. Ya. Kenapa? Di pasal 18 di situ akan tersiksa hatinya, tersiksa batinnya. Karena apa? Wah, firman Tuhan ya, masih mau lari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini contoh kehidupan nyata. Undang-Undang 1 nomor 1 garing 2023 garing KUHP baru, ya. Misalnya hukum 10 hukum Tuhan salah satunya adalah jangan mencuri. Kalau mencuri, ya, menurut hukum Indonesia yang berlaku, pencurian biasa diancam dengan pidana penjara paling lama berapa tahun? 5 tahun. Ya, pencurian dengan pemberatan artinya ada pencurian dengan penganiayaan, pencurian dengan bahaya, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini kalau kena dendanya kalau 5 tahun 2,5 juta, 2,5 juta. Kalau 7 tahun berapa juta? Ini baru tipiring ya. Tindak pidana ringan. Belum tindak pidana berat, saudara yang dikasih Tuhan. Semuanya ada dendanya. Nah, adakah di antara kita yang terbebas dari masa kecil sampai hari ini tidak pernah mencuri? Masuk, tak, diam dulu. Masuk. Yakinkah bahwa engkau sampai hari ini dari masa kecil tidak pernah mencuri? Kalau kecil kan dulu pernah maling rambutan, coklat gitu. Sementara Alkitab berkata dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Walaupun mencuri coklat tetap namanya dosa. Menurut hukum Indonesia, piringnya 5 tahun. Tapi kalau sekarang pakai itu loh, medsos, pegang materai gitu, minta maaf gitu. Oh gitu, RC ya. Minta maaf, datang. Oh, saya seperti kemarin yang lagi viral baru 1 hari yang kemarin kan, pegawai yang memvideo, nginjak melon kan? Oh, nggak nonton dia. Nginjak melon di video katanya gak sengaja nginjak. Gimana ceritanya gak sengaja? Di video loh bro, gak sengaja. Kalau catatan-catatan seperti itu pasti lewat di depan mata saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau nggak bisa kasih contoh nanti sulit menerangkannya. Kalau kita katanya, oh saya minta maaf karena saya kilap, nginjek loh, kok nggak sengaja kilap. Wong sengaja sedang memparodikan kok. Ya, nah ini pencurian biasa. Adakah kita yang terbebas dari pencurian? 1, dosa mencuri melekat dalam kehidupan kita. 2, jangan berbohong. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbohong dari masa kecil sampai umur sekian? Sekian. Kalau saya tanya pasti kamu berbohong hari ini. Kamu kerja di mana, Is? Bohong kan? Jangan ngobrol ya Pak Victor. Loh, ngetesnya itu gampang saudara. Sudah 2 item, ya kan? Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta. Apakah engkau melihat hal ini? Oh enggak kayaknya. Kayaknya enggak, harus kok. Pak Victor sering nanya ke anak buah kan, ketika anak buahnya berjaga ada kerusakan, jawabnya
ngeles kok. Nggak jujur, saya ada di tempat dan melihatnya. Harusnya ketika melihat segera melakukan tindakan. Tapi untuk menghindar dari tanggung jawab, saya nggak melihat. Ketika Pak Victor mengkomando dari Purwokerto, apa yang harus dikerjakan? Aduh, nggak tahu, ya kan? Begitu ya Pak ya? Padahal bisa sebenarnya. Masa sudah punya karyawan, bawahan, partner kerja, kita harus datang juga OTW. Padahal untuk apa di sini ada? Ya kan? Terus baru kerja ini kalau kita ada di sampingnya, ya kita ya. Kan anyel, Bob. Nah kalau kayak gini kerjanya kan mending aku aja, nggak usah ada ini loh. Kira-kira begitu namanya. Bagaimana sih itu apa? Misalnya Marian ngecek di apotek, ya kan? Ada customer yang mencari sebuah nama obat, mencari obat. Terus apotekernya, aduh lupa, akhirnya Marian turun tangan. Sekarang apotek yang kerja di situ ada 3 orang, nggak bisa nyari, Marian harus turun tangan. Yang 3 itu apa? Pajak. Sudah dibayar jadi pajangan, ya harus turun tangan gitu. Kan nggak perlu yang 3 orang ini. Nah itu melanggar, mengucapkan saksi dusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau mengingini harta milik orang lain. Bukankah kita sering menginginkan orang lain yang orang lain punya? Aku pengen loh kayak punya dia itu. Seberapa sering? Sering. Hampir tiap hari, Bob. Pengennya kenemenan. Nah, itu sudah 4, Bob. Dari 10 hukum udah 4, Bob. Saya tambah 1 lagi biar 50%. Ya, jangan berzinah. Kok nggak berzinah? Aku kudus, apalagi aku pendeta. Wah, aku tiap hari berdoa, aku tiap hari baca Alkitab. Yakinkah engkau sedang tidak berzinah? Ketika engkau melihat lawan jenismu dengan fokus perhatian yang serius, yakinkan saya. yang ini bagus. Ketika engkau nonton, ya, kalau di YouTube agak mahal dikit karena kuotanya agak besar, ya, di Facebook, ya, klik, klik, langsung dicari linknya, ditotol ya. Ya Isya, paham kan Isya? Kalau Isya paham, apalagi sampingnya paham juga dia. Ya, akhirnya apa? Di situ ada kata suka, klik. Terus di situ ada tanda plus, dipencet juga diikuti supaya besok-besok nontonnya biar gampang nyarinya, kan? Gitu ya Isya? Ya. Jujur lah. Sudah kasih Tuhan. Yesus berkata, jika engkau memandang lawan jenis dengan mengingininya, itu sudah berzina. Bukan karena kedapatan berzina seperti perempuan sundal yang ketangkap ahli Farisi dan Taurat. Sundal. Ya, tapi Yesus memperjelas, jika engkau melihat lawan jenismu, ya. Jadi Alkitab, apa yang kau lihat itu yang akan mempengaruhi kehidupan. Apakah ada ayatnya? Ada. Akhirnya tiap hari yang ditonton itu, algoritmanya keluar, saudara. Ya kan? Kalau nggak percaya, saya bisa cek kok media sosial saudara. Saya paham, wong pelaku.
Ya paham, pelaku, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa 10 hukum Musa, 5 saja ini kita tidak bisa menghindar. Ya kan? Berarti dosa adalah dosa. Apakah kita layak? Aku pasti selamat karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yesus mati di kayu salib adalah Tuhan yang menjadi juru selamat atas hidupku. Tapi kelakuan kita seperti hamba yang dihapuskan hutangnya, tapi kita tetap melakukan hal yang sama kepada orang yang berhutang kepada kita. Ini sebenarnya gambaran bagaimana Tuhan mengampuni kita. Terus bagaimana kita diubahkan oleh pengampunan Tuhan, jadi hidup kita berubah. Tuhan sudah mengampuni hidupku, maka aku juga mau mengampuni orang lain. Kalau hari ini saudara masih ada dendam, masih ada sakit hati, belum bisa mengampuni orang lain, ya, hati-hati. Jika nanti panggil dia, ya, biar diserahkan kepada Al-Guju. Artinya apa? Kita tidak bisa satu area dengan Tuhan pada akhirnya. Kita sudah diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Harusnya ketika kita dibayar lunas hutang kita merdeka, bisa memerdekakan orang lain. Amin. Tapi ya susah ya, lumayan kok. Lumayan kan? Kalau lumayan 1 juta, 2 juta, lumayan kan? Padahal kita sudah puluhan juta dihapuskan hutang kita. Tapi yang cuma 500.000, kita hitung-hitung, kamu masih punya hutang. Kamu masih punya hutang. Apalagi pakai hukum KUHP, saudara. Ada denda, ada penjara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, salib Jumat Agung itu pemberesan. Dibayar lunas, tunai, ya, sudah selesai. Tetelestai, selesai, finish, ya, it is finished, sudah selesai di kayu salib, ya. Harusnya kita membayar hutang dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Sampai kapan kita bisa memenuhi standar Tuhan? Ya, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-58. Ayat ini saya hafal karena waktu itu tugasnya apa? Tugasnya penginjilan. Saya harus menghafal ayat tiap hari 10. Ya, kalau 1 semester udah berapa ayat? Sampai rontok rambutnya. Ya kan? Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Standarnya Tuhan apa is? Sempurna. Katakan sempurna. Nah, kalau sempurna, standarnya sempurna, berarti ada kotoran sedikit aja, berarti sudah tidak sempurna. 1 kali berbuat dosa sudah tidak sempurna. Masihkah kita dengan penuh keberanian, aku layak masuk surga? Aku sudah banyak berbuat baik, aku sudah memberi persembahan, aku sudah menolong orang banyak. Layakkah kita untuk dapat masuk surga dengan alasan seperti itu? Standar surga adalah sempurna. Excellent ya Pak ya. Excellent ya. Makanya Tuhan sendiri yang turun tangan melunasinya. Karena standar sempurna, Tuhan itu adil, dosa itu harus dihukum. Ya, sementara kita tidak bisa membayar dosa itu, mau tidak mau Tuhan sendiri yang turun tangan menolong kita. Hari ini kita bisa sukacita, gembira.
Orang yang belum diampuni dosanya jangan berharap dia bisa bersuka cita, bisa bergembira. Pasti hatinya gelisah, deg-degan, jantungan. Indikasi belum ada pengampunan, jantungnya sering. Tapi kalau saudara lolos, aku sudah dibebaskan Tuhan, jantungmu normal. Tek, 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 tek. Jam 11 lewat 10. Jadi detak jantung kita itu seperti detak jarum jam. Tek, tek, tek. Tapi kalau saudara, hati saudara masih ada simpan dosa, maka detak jantung saudara itu kalau tek, tek itu lebih cepat lagi apa ya? Tek, 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 tek. Semakin kencang. Kalau saudara melihat di ICU, ya ada grafik itu kan, ya seperti itu, ya ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, hari ini saudaraku, berita Paskah, buka hatimu, buka pikiranmu, bebaskan pengampunan untuk orang lain. Lunas dibayar. Engkau yang sakit, ada mukjizat terjadi kesembuhan. Engkau yang terganjal rezekinya, terganjal berkahnya, ketika kau melepaskan pengampunan, mukjizat itu terjadi. Bisa jadi Tuhan mengirimkan burung-burung gagak mendatangi rumahmu. Kenapa? Karena Tuhan melihat, oh ini anak serius, ini anakku yang terkasih, ya kan? Kalau saya ngomong kayak ini sebenarnya saya merinding. Kenapa? Pertolongan Tuhan itu begitu banyak sampai tak terhitung. Kalau diceritakan, saya bisa menceritakan dari pagi sampai sore. Kuat, Mas ya? Saya khotbah lagi. Loh ini pun masih banyak loh saudara. Tapi saya tahu diri, ya kan? Karena perutnya sudah tidak. Udah mau lomba ini. Iya, sudah lomba, sudah. Oke, baik. Nah, ketika engkau diberikan, ya, kemurahan yang seperti itu, grace, kasih karunia, pemberian cuma-cuma, pembalasannya apa ya? Apa saja yang kamu berbuat seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, hari ini saya mau panggil Mbak Suci. Hari ini di depan sini ada apa itu namanya? Telur. Biasanya Paskah identik dengan telur, ya kan? Kenapa sih Paskah identik dengan telur? Ya kan? Ini Mbak Suci ini menghias sendiri, ya. Kalau yang lain menghias cuma satu, itu pun dimakan sendiri. Mbak Suci ini menghias telur begitu banyaknya itu, nggak tahu kurang atau enggak. Kalau kurang masih ada kan? Ya ini. Oh ya. Ya. Sampai apa? Muntir-muntir apa talinya itu sampai dia meriang. Beli juga itu nggak minta, nggak mungut loh, itu beli semuanya, beli bungkusnya, beli talinya itu beli, telurnya sudah beli. Selain beli dia juga merebusnya, ya kan? Sebelum direbus kan dijadikan telur mentah jadi telur asin. Itu berapa lama Bu Suci? 10 hari, itu 15 hari. 15 hari berarti itu ada minyaknya itu. Tolong ada madunya. Nah, maju Mbak. Nah, kalau dinilai, Suci. maju dulu. Orang yang ngomongin telur dong. Kan kalau Mbak Suci kerja itu part time kan ya? Nggak full. Jadi kalau Mbak Suci 1 minggu itu dapat gaji berapa? Dari part time, Mas ya? Tiap
200. 1 minggu 200. 200 1 minggu. Itu masih support anak yang masih bujang. Iya. Ya. Belum untuk makan, untuk minum. Healing nggak? Gak bisa healing, saudara. Bisa bayangkan 200.000 bisa healing. Beli beras 1 kantong 5 kilo misalnya, udah berapa? Kalau beras Bulog sih cuma 60.000 di situ. Saya promosi. Di situ 60.000. Di tempat lain 65.000 kok. 1 kantong. Di Kalimantan berapa? 65.000. Nah, di toko sebelah ini 60.000. Kalau mau pulangkan di situ aja, karena di lain tempat 62.000. Ya, kan? Di tempat lain 63.000 kan? Hafal saya, pelaku. Mau ngomong apa tadi Pak? Oh, diambil 60.000. Kalau untuk beli beras yang enak dan wangi 16.000 kali 5. Piro? Bingung deh. Mas Jo, bantu dong. 65 kali 5. 16. Hah? 16 apa berapa? 16 kali 5. 16 kali 5. 8.500. Ya, 200 diambil 8.500. Tinggal 115. Ya. Wah, susah baginya ya. 200 dibagi 6 hari, 7 hari susah. Belum untuk persembahan. Persembahan pasti ya. Belum untuk masih makan. Belum dimakan sendiri. Lah ini loh dari mana? Loh, kan ibaratnya itu 200 kali 4 200 800 sebulan. Saudara, kata BPS, Badan Pengelola Sosial. Badan BPS apa? Badan Pusat Statistik katanya kan sudah tidak ada orang miskin, Bok, karena penghasilan minimal 20.000 per hari, Bok. Ya, Mas Lati ya. Menurut BPS yang dikategorikan orang miskin itu 20.000 ke bawah per hari pengeluaran pemasukan. Nah, kalau di atas 20.000 berarti menengah. Ya kan? Saya tadi mau ngomong apa, Pak? BPS. Kan termasuk bukan, ngomongnya susah ya Pak ya. Udahlah kesaksian sendiri aja lah Pak. Ya, saya kan menyaksikan Tuhan sangat baik dalam hidup saya, meskipun pendapatan saya tidak seberapa, tapi Tuhan memberkati saya dengan berkat-berkat yang baru. Saya percaya Tuhan sudah memberkati saya, dan saya juga ingin memberkati Bapak Ibu Saudara semua, meskipun dengan sebutir telur ini ya. Di sini saya juga mau bersaksi, di mana kemarin waktu hari Jumat, sebelumnya hari Kamis itu saya sudah nggak enak badan ya, sudah sakit. Terus Jumat juga sudah sakit, sedangkan saya harus menyelesaikan itu telurnya, terus telurnya belum dibongkar dari tempatnya, kan harus dibongkar, dicuci. Terus saya juga harus menyelesaikan hiasan itu, mungkin kurang bagus ya Bapak Ibu Saudara. Saya hanya bisa seperti itu. Nah, kemudian tetangga saya itu bilang, "Bu, minum obat ini Bu, ya nanti di rumah ada." Nah, ternyata sudah dicek di rumah nggak ada obatnya. Udah, saya cuma pagi saya doa, pagi saya cuma berdoa dan penyembahan, kemudian itu sembuh. Tuhan sudah sembuhkan, saya nggak minum obat, saya cuma berdoa aja dengan penyembahan saya, setiap doa pagi saya seperti itu sudah sembuh. Dan kesaksian saya lagi pada waktu hari Kamis itu, Kamis siang,
di sebelah rumah saya kan ada rumah kosong. Nah itu mau dijual, lama sekali nggak terjual. Kemudian ada bapak-bapak di situ, ternyata itu yang punya rumah adiknya yang punya rumah, katanya ada yang mau beli, ada yang mau lihat katanya. Terus orangnya datang di situ, itu orang Cilacap naik motor di situ. Kemudian dia tanya-tanya ke saya, terus mau beli apa Pak di sini? Iya Bu, bilang begitu untuk keponakannya. Kemudian dia tanya, jualan apa Bu? Saya belum jualan, rencana mau jualan di sini. Oh kebetulan Bu, nanti saya beli rumah ini, nanti itu ya saya pesan ke ibu, pesan makanan buat keponakan saya, karena keponakan saya kan kuliah di Unsud. Kalau anak kuliah kan sekarang banyak yang pesan GoFood Pak. Dia nggak suka Bu, dia sukanya makanan rumahan kayak gitu. Nanti saya kasih uang cash ke ibu untuk 1 bulan gitu. Dan saya ini berkat Tuhan ya. Saya tidak mengira-ngira, tidak menyangka-nyangka ini berkat Tuhan datang begitu ya, begitu cepat. Nah kemudian saya tadi itu loh Bu, sebelumnya dan saya mau minum kopi, ada Bu? Oh ada Pak. Saya dengan pedenya ada kopi, ternyata saya cari nggak ada kopi. Saya lupa karena sudah dibawa ke kantin semua ya. Kemudian maaf Pak, nggak ada kopi, ternyata adanya teh. Kemudian saya kasihkan teh. Nanti saya bayar ya Bu. Nggak usah Pak, di sini air itu melimpah, nggak usah bayar. Kemudian saya keluarkan jajan-jajan yang ada, saya keluarkan, ini makan silahkan Pak gitu. Terus saya tadi di sana makan itu loh Bu, telur asin. Oh saya juga jualan itu Pak, itu kebetulan saya mau nyuci telur, telurnya baru datang, mau saya cuci. Itu saya juga jualan telur asin. Oh ya Bu, besok saya pesan 100 ya, mau dibawa ke Jakarta. Puji Tuhan. Sudah? Belum, besok. Karena belum matang, masih berapa hari lagi. Nah itu berkat Tuhan yang tidak saya sangka-sangka. Tuhan sangat sungguh baik dalam hidup saya, sehingga Tuhan selalu memperhatikan apapun yang saya perlukan, Tuhan selalu menyediakan. Haleluya, haleluya. Tanpa iklan, tanpa endorse, Tuhan perintahkan konsumen datang sendiri. Amin. Itu tidak disangka-sangka, sekonyong-konyong. Ya. Nah, Mbak Suci silakan bagikan sendiri. Ya, itu berkat dari Mbak Suci. Saudara, saudara yang dikasih Tuhan, mengakhiri renungan Paskah hari ini bahwa sudah selesai. Terima kasih. Sudah dibayar lunas hutangmu. Hutang dosamu sudah dibayar lunas di kayu salib. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh berarti hidup kita. Ya, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, saudara. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Berarti kita itu adalah hamba Tuhan. Setiap kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus yang disalibkan dan bangkit. Pada hari ini kita peringati, saudara. Oh ternyata masih sisa ya. Oh puji Tuhan. Oh iya, boleh. Itu yang namanya limpah. Ya kan? Kalau Mbak Suci makan telur asin itu sendirian yang 2 nampan itu, saya jamin. Saya jamin ya. Darah tingginya naik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh belum ya? Pak Victor sudah Pak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ambil waktu sejenak untuk merenungkan hari ini. Kita mengingat, memperingati Tuhan sudah membebaskan kita. Lantas
kita mau ngapain untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita akan tetap menagih hutang dengan kekerasan, atau kita melakukan pujian syukur kepada Tuhan, saudara? Biar saudara merenungkan hidup saudara. Hidup yang sudah saudara lewati pasti saudara ingat. Kalau tidak ingat 10 tahun yang lalu, paling tidak ingat 5 tahun yang lalu. Kalau tidak ingat 5 tahun yang lalu, ingat 2 tahun yang lalu. Kalau tidak ingat 2 tahun, ingat setahun yang lalu. Saudara seperti apa? Dan kayak apa? Kalau tidak ingat setahun, ya udahlah, 1 bulan kemarin saja. Betapa Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Seperti halnya Tuhan membebaskan seorang budak, seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dan hari ini kita diberikan pengampunan. Pengampunan Tuhan itu berkat yang luar biasa. Karena berkat pengampunan hidup kita merdeka dan bahagia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, hidupmu sudah bebas, sudah merdeka, sudah dibayar lunas. Pesan Tuhan, jika kau hari ini dibebaskan, jangan lakukan hal yang buruk lagi. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya, kebangkitan Tuhan memerdekakan hidupmu. Katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada petugas. Persilahkan untuk maju ke depan. Dan mari jemaat Tuhan, kita berdoa, tundukkan kepala, berdoa untuk apa yang akan kita taburkan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk kelimpahan berkat-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Rizky akan memberikan pengumuman perihal lomba kita sebentar lagi. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Jika sudah lagi ibadah mau selesai, tapi acara kita belum selesai karena kita masih ada lomba-lomba. Ada lomba pasangan sama lomba untuk bapak-bapak. Jadi mari persiapkan dengan baik. Bapak, lomba bulak sambal, pasangan menghias mie, dan ada lomba anak sekolah minggu.
kita nyari telur sama-sama. Nanti telurnya bukan di sini, nanti diumpetin. Terus ada lomba satu lagi itu nanti biar surprise saja ya. Begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sukacita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, jadi nanti sambil nonton yang lomba, Bapak Ibu di belakang sana sudah ada makanan yang disediakan oleh kita. Silahkan bisa sambil menikmati, sambil menonton. Tapi nanti kalau ada yang sisa, nanti sisanya kita akan bagikan ke orang-orang yang ada di jalan. Ya, oke? Terima kasih, Tuhan. Sebelumnya ada wajah baru, boleh perkenalan. Ini nggak bisa bahasa Jawa rasanya. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya bisa merayakan Paskah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Diana, asal dari Kalimantan karena ikut suami. Asalnya dari Sulawesi Tengah. Orang Sulawesi, marga? Ya, Marga? marga nasi. Itu sebelahnya. Rencana kami, kedatangan kami hari ini mengajak anak untuk mencari kos-kosan karena dia mau kuliah di Universitas Telkom. Oh, pemuda itu. Itu pemuda. Kenalan sendiri dong, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Alvaro Stevens. Saya Nono. Saya dipanggil Alvaro. Saya rencananya mencari kos-kosan untuk kuliah. 4 tahun ya? Iya. Nah, jangan 2 tahun udah pulang ya. Awas deh. Oke, namanya udah ingat belum? Iya. Nomor HP. Yang cewek juga boleh tanya nomor HP. Saudaraku, saya jemput kembali berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dan melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami percaya bahwa Engkau melakukan perkara yang ajaib. Terlalu percaya apa yang menjadi bergumul masalah kami, Tuhan jawab dan Tuhan memberikan pertolongan. Dan hari ini kami percaya bahwa Engkau melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan hal yang tidak mungkin kami jawab, kami ketahui, kami kerjakan, Tuhan sanggup menolongnya. Dalam berkat nama Yesus, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, hari esokmu, diberkati pasanganmu, keluargamu, rumah tanggamu, seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru disediakan, berkat baru setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Yang percaya, Tuhan membebaskanmu hari ini, katakan